Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, pada sesi kali ini kita bisa berjumpa kembali bersama saya, Hari Susanto, Wideswara pada BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Baik, pada sesi kali ini, Bapak Ibu, kita akan coba melanjutkan bahasan mengenai pengadaan barang jasa, khususnya yaitu mengenai swakelola. Yang menariknya, biasanya untuk beberapa bagian penjelasan mengenai swakelola ini dipisah-pisah antara tahapan perencanaan, persiapan, dan pengadaan. Akan tapi pada sesi pembelajaran kita kali ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan coba mengkombinasikan keseluruhan ya tahapan dalam swakelola mulai dari perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan, sehingga Bapak Ibu kita akan mendapatkan informasi yang utuh secara komprehensif ya dari ketiga tahapan tersebut. Baik, kurang lebih seperti itu outline materi kita pada sesi kali ini. Jadi sedikit pengantar Bapak Ibu, swakelola adalah cara memperoleh barang dan jasa yang dikerjakan sendiri ya oleh kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Bisa juga oleh kementerian, lembaga, daerah lain, atau bisa juga oleh ormas, atau oleh kelompok masyarakat. Nah, kapan kita menggunakan metode pengadaan barang jasa melalui swakelola adalah manakala barang jasa yang Bapak Ibu butuhkan ini tidak dapat disediakan atau tidak diminati oleh pelaku usaha. Apa saja contoh-contoh pengadaan barang jasa melalui swakelola, Bapak Ibu? Misalkan begini, ada pengadaan barang jasa di lokasi terpencil. Nah, lokasi ini tidak diminati oleh pelaku usaha. Ya, ini tidak mungkin tidak dilakukan, oleh karena itu kita mesti masuk pengadaan di situ, yaitu melalui swakelola. Atau contoh yang lainnya, misalkan jasa penyelenggaraan untuk penelitian pengembangan atau litbang, Bapak Ibu, diklat-diklat, seminar, ataupun workshop, dan seterusnya. Contoh yang lainnya adalah barang jasa yang dihasilkan oleh ormas ataupun oleh kelompok masyarakat. Misalkan produk kerajinan masyarakat ya di daerah tertentu atau kelompok masyarakat tertentu. Ini juga sama, ini akan lebih tepat jika kita menggunakan metode swakelola. Berikutnya ada hal tertentu yang rahasia ya Bapak Ibu, misalkan pembuatan soal ujian. Dan juga hal tersebut ini mampu dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah. Oleh karena itu, ini lebih cocok jika kita menggunakan metode swakelola. Jadi ini contoh-contohnya Bapak Ibu, nanti tentunya bervariatif ya, tergantung dengan kondisional yang terjadi. Berikutnya kita masuk ke segmen yang pertama, yaitu perencanaan. Ya, Bapak Ibu, di Perpres 12 ya 2021 yang merupakan perubahan dari Perpres 16 2018, tidak banyak perubahan ya Bapak Ibu untuk swakelola, yaitu tetap tipenya ada 4, tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Tipe 1 adalah ya proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan ini dilakukan oleh kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah, dalam hal ini perangkat daerah penanggung jawab anggaran. Jadi bisa kita bilang full ya oleh kita sendiri. Sedangkan tipe 2 ini dilaksanakan oleh pihak lain, dalam hal ini adalah kementerian, lembaga, atau pemerintah atau perangkat daerah lainnya selain instansi kita, begitu Bapak Ibu. Sedangkan tipe 3 ini perencanaan dan pengawasannya oleh kita ya di pemerintah, sedangkan pelaksananya itu adalah oleh organisasi kemasyarakatan ataupun ormas. Saya ulangi ya Bapak Ibu, tipe 3 perencanaan pengawasannya oleh kita di pemerintah, sedangkan pelaksanaannya itu oleh ormas. Nah, yang menariknya adalah tipe 4 Bapak Ibu. Ya, perencanaannya ini ya bisa direncanakan oleh kita dan atau berdasarkan usulan dari Pokmas. Kan tapi yang melaksanakannya dan mengawasinya adalah Pokmas, kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Ini adalah bagian stage dari perencanaan. Terus bagaimana persiapannya? Ya tentunya kalau persiapan Bapak Ibu, beberapa hal yang penting adalah yang pertama penetapan sasaran. Nah, siapa yang menetapkannya adalah pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran.
Kemudian yang kedua, dalam proses persiapan ini perlu ada penetapan siapa penyelenggara swakelola. Lagi-lagi ini tergantung tipe swakelola yang Bapak Ibu rencanakan di stage yang pertama tadi. Ya, misal kalau tipe 1 itu kan all kita semua nih pemerintah nih, mulai dari tim persiapan, tim pengawas dan tim pelaksana. Ya. Jadi penanggung jawab anggaran itu PA KPA ini yang menetapkan seluruh tim ini ya Bapak Ibu. Sedangkan kalau tipe 2, tipe 3 yang persiapan dan pengawas timnya ini dari unsur kita di instansi pemerintah, sedangkan tim pelaksananya tadi tipe 2 itu dilaksanakan oleh instansi lain, ya bisa kementerian, bisa lembaga, bisa perangkat daerah lain, sedangkan tipe 3 ini oleh ormas, ya Bapak Ibu. Sedangkan tipe 4 secara umum penetapan tim persiapan, pengawas dan tim pelaksana ini dilakukan oleh penanggung jawab kelompok masyarakat atau Pokmas tersebut. Oke, jadi begitu Bapak Ibu untuk bagian dari persiapan. Sedangkan rencana kegiatan, jadwal, RAB ya, ini yang menetapkan adalah PPK Bapak Ibu sekalian. Berikutnya perencanaan sudah, persiapan sudah, berikutnya adalah pelaksanaan. Nah, ini lebih detail. Coba kita akan ulas per tipe. Yang pertama tipe 1 Bapak Ibu. Ya, strukturnya adalah pelaksanaan ini ada PA KPA, di bawahnya adalah penyelenggara, ada PPK ataupun ada UKPBJ atau pejabat pengadaan. Ya, penyelenggara sekolah tadi sudah di sesi persiapan sudah kita jelaskan bahwasanya yang menetapkan adalah PA KPA. Ya. Boleh tidak kita menggunakan pegawai dari kementerian, lembaga atau perangkat daerah lain atau tenaga ahli? Boleh Bapak Ibu. Akan tetapi misal kalau kita menggunakan tenaga ahli, kalau kita menggunakan skema swakala tipe 1, ini tidak boleh melebihi 50% dari jumlah tim pelaksana Bapak Ibu sekalian. Clear ya Bapak Ibu ya untuk swakala tipe 1. Jadi kita sendiri yang melaksanakan, rencanakan dan mengawasinya. Sedangkan tipe 2 ini karena ada instansi lain, dalam hal ini bisa kementerian atau lembaga atau perangkat daerah lain sebagai pelaksana swakala kegiatan kita, maka sebelumnya Bapak Ibu antara para pimpinan ini sudah ada kesepakatan kerjasama atau MOU ya, supaya ada payung hukumnya begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk kontraknya sendiri, kontrak swakelolanya sendiri ini antara PPK dengan tim pelaksana dari instansi lain tersebut. Baik, demikian jelas ya Bapak Ibu ya, swakelola tipe 2. Berikutnya tipe 3, ini kita kerjasamanya dengan ormas. Oke, jadi langsung Bapak Ibu, dalam hal ini PPK, ya, yang ditugaskan oleh PA atau KPA, melakukan kontrak swakalola dengan pimpinan ormas, ya Bapak Ibu. Oke, sedangkan tipe 4 Bapak Ibu, kontrak dilakukan antara PPK dengan pimpinan kelompok masyarakat, di mana pimpinan Pokmas tersebut mereka sudah mempersiapkan yang namanya tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas. Jadi sampai sini jelas ya Bapak Ibu ya, tipe 1, 2, 3, 4. Jadi inilah uniknya pengadaan melalui sekolah Bapak Ibu. Jadi ada hal-hal tadi yang sudah kita sampaikan di bagian awal, ya, di mana pelaku usaha ini tidak minat masuk di bidang kita, di kegiatan tersebut, sehingga sekolah itu perlu kita laksanakan. Kan tapi tadi kritikal poinnya adalah ketika proses perencanaan, Bapak Ibu perlu menetapkan apakah dia tipe 1 kegiatannya, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Kenapa? Ini karena akan berdampak pada tahapan persiapan maupun tahapan pelaksanaan. Baik, mudah-mudahan pengantar singkat mengenai swakelola ya secara komprehensif ini bisa menjadi tambahan wawasan buat kita semua, Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kekurangan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.